teman-teman, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi agribisnis pangan dan non-pangan dengan tema komoditas jagung. Bagaimana sih kondisi komoditas jagung saat ini dan ancaman, peluang, serta kebijakan pemerintah apa untuk komoditas jagung terkait adanya pandemi COVID-19 saat ini. Untuk video selanjutnya silahkan simak dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komoditas jagung terkait adanya dampak COVID-19 di Indonesia saat ini. Pembahasannya yaitu yang pertama kondisi existing, yang kedua peluang dan ancaman, yang ketiga kebijakan, dan yang keempat yaitu strategi. Kondisi existing. Berdasarkan laporan pabrik pakan, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 harganya stabil. Selama 1 tahun biasanya ada 3 kali panen raya jagung, yaitu pada bulan Februari sampai April, Juli sampai Agustus, dan panen ketiga pada bulan November sampai Desember. Sepanjang tahun 2020, Kementan memperkirakan produksi jagung mencapai 24,16 juta ton. Kondisi ini membuat stok jagung aman selama tahun 2020. Di tengah mewabahnya COVID-19, ternyata ada sisi lain yang dapat kita lihat jika menggunakan sudut pandang yang berbeda. Contohnya seperti produk-produk pertanian yang malah laku keras di saat orang-orang mulai membeli kebutuhan pangan. Di sisi lain, sektor pertanian juga merupakan satu-satunya sektor non-migas yang paling bertahan dari berbagai gejolak dan krisis, seperti masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Untuk 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai 2017, produksi jagung nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Indonesia mampu memproduksi jagung sebesar 18,51 juta ton. Dan pada akhir tahun 2017, produksinya sudah mencapai 27,95 juta ton. Daerah yang paling banyak menyumbang produksi jagung adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 6,18 juta ton pada tahun 2017. Kondisi komoditas jagung mempunyai potensi akhir tahun 2017, Indonesia diproyeksikan berada di posisi 7 sebagai negara penghasil jagung terbesar dunia. Pencapaian ini didapat karena sudah berjalannya program upaya khusus atau OPSUS melalui pengembangan luas tanam jagung 3 hektar, integrasi perkebunan dan perhutani dengan jagung, kemitraan dengan GPMT, dan kebijakan harga bawah di petani. Dapat kita ketahui sendiri yaitu banyaknya manfaat atau nilai tambah jagung. Jagung bisa diolah menjadi pati, minyak, grits, dan homoni. Olahan pati sendiri bisa digunakan maizena sebagai industri makanan. Pati bisa diolah menjadi dextrin untuk bahan industri tekstil, farmasi, dan lain-lain. Pati bisa digunakan untuk gula, untuk etanol, asam organik, bahan kimia lain untuk industri kimia. Dan olahan jagung menjadi minyak bisa digunakan sebagai industri makanan, seperti minyak goreng dan margarin atau kue. Dari olahan grits bisa digunakan untuk industri makanan, dan olahan homoni bisa digunakan untuk industri makanan. Ancaman dan peluang komoditas jagung dari dampak COVID-19 saat ini yaitu ancaman dan peluangnya. Ancamannya itu ada harga jagung turun akibat permintaan dari sektor pakan ternak turun. Harga jagung sebelum adanya COVID-19 yaitu sebesar 4.600.000 per kilogram. Sedangkan harga jagung saat ini mengalami penurunan yaitu seharga 3.800.000 per kilogram.
Ancaman yang kedua yaitu komoditas jagung di petani tidak laku, akibatnya petani menimbun hasil panennya. Yang ketiga yaitu pengangkutan yang terhambat sehingga para pengepul berhenti membeli komoditas jagung di petani. Di samping ancaman juga terdapat peluang untuk komoditas jagung sendiri. Peluang yang pertama yaitu jagung menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan di Jawa Timur. Yang kedua yaitu jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang menyumbang inflasi cukup besar yaitu sebesar 2%. Data BPS menunjukkan produksi jagung di Jawa Timur pada 2014 sebesar 5,7 juta ton, meningkat menjadi 6,13 juta ton pada 2015 dan menjadi 379,977 ton per tahun pada tahun 2016. Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur, hewan, dan buah-buahan menuju dan dari Cina dan juga negara lain. Kesempatan ini menjadi peluang untuk beberapa bulan ke depan dan bahkan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, karena petani komoditas jagung bisa menjual hasil panennya di negaranya sendiri. Untuk meningkatkan nilai tambah dari jagung sendiri, petani bisa membuat olahan yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Peluang yang keempat yaitu di tengah pandemi COVID-19, para ahli gizi menyarankan masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, jagung misalnya. Kebijakan pemerintah terkait komoditas jagung yaitu yang pertama, pemerintah menerbitkan stimulus kedua untuk menangkal dampak virus corona terhadap perekonomian. Yang kedua yaitu Kementerian Pertanian atau Kementan telah menjamin terpenuhinya 11 kebutuhan bahan pokok. Yang ketiga yaitu Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur, hewan, dan buah-buahan. Pendapat. Strategi yang dapat dilakukan terkait adanya pandemi COVID-19 yaitu dengan menjaga pasokan dari komoditas jagung sendiri dan mengubah nilai tambah dari jagung pipil menjadi bahan makanan agar bisa digunakan untuk mensubstitusi bahan makanan saat ini, agar komoditas jagung dari petani mempunyai nilai jual tinggi, karena saat ini di Indonesia melarang mengimpor bahan makanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau masukan silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.